Bertemu lagi dengan saya Ika Herdiana. Di sini saya akan share materi baru tentang Excel. Nah, Excel di latihan pertama ini, ya, jadi saya akan share bagaimana cara memformat sel. Ini yang paling sederhana dalam Excel, jadi belum masuk ke rumus ya. Karena ini dasarnya nanti ketika membuat rumus, jadi Anda tidak akan kebingungan lagi bagaimana memformat sesuai dengan keinginannya. Nah, di dalam sheet ini nanti ada 3 latihan, latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Nah, di latihan pertama di sini, ini sebenarnya sudah kita pelajari di dalam Microsoft Word. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti masih bingung tentang format-format seperti ini, jadi di sini yang kita format cuma sekedar font, kemudian ada warna tulisan, itu yang kita format sekarang. Nah, kemudian di sini langsung saja kita kerjakan. Nanti setiap soal nanti di sini pasti akan ada jawabnya di bawahnya. Ada jawabannya di bawahnya, jadi teman-teman bisa cocokkan nanti apa sudah sesuai dengan soal yang diberikan apa tidak. Nah, di sini misalkan yang pertama, kopikan tulisan yang ada di sel C11 ke bawah. Nah, jadi di sini yang pertama, ini yang instruksi yang kita kerjakan adalah mengcopy sel, mengcopy sel. Nah, teman-teman, sel itu maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya di Microsoft Word kita bisa mengetik bebas gitu. Nah, tapi di Excel di sini sudah disediakan satu buah tabel. Jadi bentuknya itu seperti tabel. Ada kolomnya, jadi di sini ada kolom A, B, C dan seterusnya sampai banyak. Jadi kemudian ada baris 1, 2, 3 ini. Setiap sel, setiap yang Anda klik di sini dia punya alamat. Misalkan saya taruh kursornya di sini, ya. Jadi dia alamatnya di J kemudian 4. Jadi di kolom J baris ke-4. Nah, kalau soal disuruh kopikan tulisan dari sel C11 ke bawah. C11. Nah, jadi C11 dari ini. C kemudian 11. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita mengetik di sebuah kolom, misalkan sini adalah latihan Microsoft Excel. Pasti kalau misalkan dia kolomnya sempit, dia akan melebar ke kolom yang lainnya. Kalau saya ingin memilih tulisan ini, pasti teman-teman pilihnya adalah di J5 ini. Jangan memilihnya di K ini, dia akan kosong sini. Nah, ini hanyalah di kolom yang di sel yang di J4, tetapi dia melebihi sampai kolom ke K dan ke L ini. Nah, jadi perhatikan nih, kalau misalnya teman-teman sudah klik, pasti sudah terisi di sini. Sudah benar gitu ya. Nah, sekarang cara mengcopy itu ada 3 sebenarnya. Cara mengcopy sel itu ada beberapa. Nah, silahkan teman-teman pilih yang mana paling mudah, ya, dianggap paling mudah. Nah, caranya yang pertama, klik sel ya, kemudian pilih copy, klik kanan copy, kemudian klik sel lagi, klik kanan paste. Nah, ini seperti mengcopy biasa. Klik kanan paste atau paste. Nah, misalnya saya ingin copy nih latihan ini, klik kanan, silahkan copy. Misalnya saya taruh di sini lagi, klik kanan, paste. Nah, paste sudah banyak. Kita gunakan paste yang biasa saja, paste. Jadi kita menggandakan ini atau shortcutnya, saya kalau undo di sini, Ctrl C, Ctrl V, langsung saja terus Ctrl V terus sampai selesai. Nah, itu cara yang mungkin agak lama sedikit ya. Nah, tapi lebih cepat daripada mengetik ulang. Dan berikutnya cara yang kedua, boleh menggunakan klik pojok kanan, ya, pojok kanan, kanan bawah, kemudian pilih drag. Nah, ini kalau misalnya di sel yang berdekatan ke bawah, tarik. Nah, jadi sampai nanti ada kursor seperti plus hitam, ya. Jadi nanti lambang kursornya itu ada kursor plus hitam, ya. Jadi nanti bentuk kursor adalah plus hitam. Nah, jika saya ulang sini, klik, ya, ditarik saja. Nah, ditarik, lepas.
dia akan mengcopy. Nah, cara lainnya ya double klik pojok kanan. Nah, ini khusus untuk mengcopy ke bawah saja. Kalau misalnya mengcopy ke kanan, nggak bisa nanti. Yang tadi kan bisa mengcopy ke kanan, bisa. Nah, kalau di sini mengcopy ke bawah saja. Jadi kalau misalnya teman-teman saya kembalikan lagi, double klik. Nah, jadi kliknya 2 kali secara cepat. Nah, ini mengcopy-nya. Nah, kemudian ini kalau sudah mengcopy, sekarang perintah yang berikutnya rubah jenis, ukuran, warna, dan style tulisan sesuai dengan perintah kolom B. Nah, ini kolom B, teman-teman. Yang pertama Arial 10 bold, Arial 10 bold. Nah, sudah sama ya. Berikutnya adalah Arial 11 italic, Arial 11 italic. Nah, italic berarti miring. Arial 12 underline. Nah, sini silahkan pilih Arial, kemudian fontnya 12, pilih underline. Kemudian Arial 14 bold italic, Arial 14 bold italic ya. Kemudian Arial 16 bold underline ya. Arial 16 bold underline. Kemudian berikutnya klik lagi Arial 18 ya. Italic underline. Nah, italic underline. Kemudian berikutnya Arial 20 ya. Kemudian warna biru. Nah, teman-teman silahkan cari warna yang biru. Birunya bebas. Nah, biru. Kemudian Arial 22 bold warna merah. Nah, ini warna merah. Dan berikutnya Impact 24. Nah, di sini silahkan cari Impact. Nah, silahkan diketik saja kalau tidak ada. Impact. Nah, di sini fontnya adalah 24. Nah, di sini Arial Black 26. Nah, di sini yang di bawahnya Arial Black ya, bawahnya 26. Nah, ini kira-kira teman-teman. Jadi latihan pertama mungkin gampang ya, karena belum ada rumus. Nanti akan ketemu rumus di latihan yang kedua dan seterusnya. Nah, ini kira-kira kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau misalnya ada yang ditanya silahkan dikomentari. Nah, saya lanjut yang latihan 2. Nah, di latihan 2 di sini kita memformat bentuk angka, bentuk jam, dan bentuk tanggal. Kenapa kita perlu memformat ini? Karena nanti akan sering digunakan. Misalkan teman-teman ingin mereka gaji misalnya, dia formatnya angka. Ya. Biar lebih gampang dilihat oleh pembaca, ini teman-teman isikan komanya atau pemisah ribuannya biasanya. Nah, ini kita gunakan di sini. Langsung saja. Ini soalnya, jadi ada tiga tabel, nanti silahkan dikerjakan semua. Nanti ada jawabannya di sini. Ya, kita coba langsung di sini data angka yang pertama. Silahkan kopikan data angka, data jam, data tanggal ke kanan. Rubah formatnya sesuai dengan judul masing-masing. Ini silahkan di copy. Nah, kalau misalnya tadi kan satu di blok ke kanan. Nah, ini kita bisa sekaligus teman-teman. Sekaligus di blok ke kanan. Nah, ini seperti itu. Juga sama. Blok ke kanan. Ya, jadi sekaligus. Ini juga sama di blok ke kanan. Nah, ketika kita mengcopy tentu saja formatnya sama persis. Nah, sekarang kita format sesuai dengan soal. Yang pertama tipenya number. Nah, semua format ini ada di sini. Ya, ada di sini di number ini. Atau klik kanan nanti ada namanya format cell. Nah, ini teman-teman boleh bebas milihnya. Boleh menggunakan klik kanan format cell atau klik yang di sini. Nah, kalau misalnya kebetulan sudah ada, silahkan teman-teman pilih saja. Tapi biasanya tidak sama persis dengan hasilnya. Nah, kita gunakan nanti format cell. Ya, klik yang di pojok ini atau klik kanan pilih yang format cell. Nah, bagaimana hasilnya nanti? Hasilnya supaya seperti ini. Jadi kalau misalkan dia ada pemisah ribuan, ini pemisah ribuan atau namanya thousand separator. Ya. Kemudian kalau misalkan dia negatif, ini maksudnya negatif dia warna merah.
Nah, untuk Office yang 2007 ke bawah dia ada yang kurung, format otomatisnya ada yang kurung. Nah, sementara tidak usah kurung nanti ya. Jadi formatnya adalah yang penting kalau negatif warna merah, walaupun tidak isi kurung ya. Untuk yang Office yang terbaru memang tidak ada yang kurung. Sepertinya karena soal latihannya dibuat menggunakan Office yang versi lama. Nah, baik. Saya langsung saja klik di sini, kemudian pilih number ya. Yang pertama ada decimal places. Nah, decimal places di sini. Format cell. Yang pertama ada number ya. Untuk yang number. Yang pertama decimal places. Ini adalah pemisah ribuan ya. Bukan pemisah ribuan, adalah angka di belakang koma ya, di belakang koma. Jadi misalkan kalau yang tadi ada angka di belakang koma, tidak ada. Jadi kalau misalnya silahkan isikan 0. Nah, jadi di sini akan hilang 0. 0,00 akan hilang. Kemudian use thousand separator berarti pemisah ribuan ya. Use thousand separator. Use thousand separator, silahkan teman-teman isikan seperti ini. Ya, jadi di sini adalah pemisah ribuan. Ya. Nah, ini penting teman-teman. Kalau misalnya angka 1 juta, biar tahu ini nolnya di mana. Ini 1 juta apa 10 juta gitu misalnya. Nah, sekarang maunya negatifnya itu teman-teman mau pilih yang mana gitu. Negatif itu nanti biasanya di komputer tidak sama ya. Yang penting nanti sesuaikan gitu. Ada yang di komputer tuh ada yang format negatifnya isi kurung, ada yang tidak isi kurung gitu. Di sini silahkan pilih. Kalau misalnya format negatifnya hanya ada strip saja, teman-teman pilih yang pertama. Kalau yang warna merah saja, ya teman-teman pilih yang kedua ini. Kalau yang ada kurungnya silahkan. Kalau tadi soal adalah kurung dan ada warna merah dan kurung, silahkan pilih yang terakhir. Oke, gitu. Jadi hasilnya sama persis dengan ini. Nah, nanti setiap office beda-beda teman-teman ya. Pilihan negatifnya itu tidak masalah. Yang jelas jangan sampai negatif sama dengan yang positif, ini mungkin bingung nanti ya. Dan kira-kira untuk currency juga sama ya. Currency kita lihat di sini dia 0,00 ya. Jadi ada 00-nya. Kalau currency itu nanti ada lambang rupiahnya ya, currency. Nah, ini 0,00 ada 2, biarkan. Simbolnya cari yang Rp. Pasti ada nanti di sini ya. Rp. Kalau negatif dia gimana? Kita coba cek dulu. Kalau negatif dia kurung gitu. Ya, kalau negatif dia kurung. Kalau misalnya tidak ada ya pilih yang standar saja, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang, setiap office beda-beda nanti. Setiap versi office saya gunakan versi 2016. Kemudian accounting bedanya dengan currency, accounting lebih rapi penempatan dari mata uangnya. Jadi mata uang itu rata kiri, nanti untuk angkanya rata kanan. Ya, silahkan di sini di blok, kemudian pilih yang accounting. Ya. Sama juga simbolnya adalah Rp. Kenapa saya dolar simbol defaultnya? Karena saya pengaturan komputer saya menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman di komputer bahasa Indonesia, otomatis terpilihnya adalah Rp nanti. Ya. Jadi tidak usah diatur lagi ini Rp-nya, pasti otomatis Rp terpilih. Nah, ini saya settingnya adalah setting komputernya bahasa Inggris ini ya. Nah, ini pun nanti dia bentuknya koma gitu ya, koma. Kalau misalnya Anda teman-teman settingnya bahasa Indonesia, otomatis ini berubah jadi 1.200,00. Nah, ya. Tidak usah nanti itu dipikirkan tergantung setting komputer. Kemudian berikutnya ada percentage. Nah, kalau percentage berarti dikali 100%. Nah, jadi nanti ada persennya. Nanti teman-teman boleh langsung pilih di sini atau nanti format cell seperti yang tadi. Format cell, pilih number, bukan pilih number tapi pilih percentage. Ya, ada belakang komanya enggak? Kalau enggak ada berarti tinggal hilangkan belakang komanya. Nah, itu kira-kira teman-teman untuk yang format angka. Nah, jadi teman-teman kalau bisa nanti ingin format seperti apa silahkan. Paling tidak nanti isi pemisah ribuan ini yang penting. Ya. Nah, kemudian format jam ini hampir sama, gitu ya. Format jam. Kalau misalkan di sini di bagian date and time, ya, di bagian date and time. Kalau kebetulan ada yang sama formatnya, ya, boleh teman-teman gunakan. Tapi lebih gampang format jam dan tanggal itu
ada di custom. Jadi kita buat sendiri, ketik sendiri. Misalkan sesuai soal saja, HMM gitu. Nah, nanti di sini nanti kalau teman-teman perhatikan ya format jam ya. Jadi kalau H kecil ya itu adalah untuk jam 12 jam. Kalau misalkan di sini H besar jam, di sini ada formatnya adalah jam 24. Formatnya 24 jam. Nah, ini 12 jam. Kalau misalkan nanti M kecil, nah itu nanti adalah menit di awal menit. Nah, kalau misalkan M besar, menit diawali 0. Jadi nanti kalau misalkan menit ke 9 gitu misalnya. Jadi kalau misalkan saya gunakan M kecil, dia akan munculnya 9. Tapi kalau misalkan saya gunakan M besar, akan muncul 09. Jadi ada 0 di depannya ya. Tapi kalau 12 ya sama, tidak diisi 0, 0, 12 enggak. Kalau misalkan dia satu angka baru akan ditambahkan 0 gitu. Dan kalau misalkan S, nah, S kecil, S besar, ini adalah detik. Ini juga sama. Nah, detik diawali dengan 0. Nah, itu jam. Jadi kesemuanya silahkan coba atau ikuti yang di atas juga boleh. HMM. Berarti sini adalah jamnya, kemudian menitnya. Ya. Maaf. Kalau ini M-nya 2 ya. Kalau M-nya 2, teman-teman. Nah, M-nya 2, kalau ini S-nya 2 ya. Kalau S-nya 2 berarti ada 0-nya ya. Kalau sini berarti H-nya berarti cuma akan muncul 8, kemudian di sini adalah 25 gitu ya. 8, 25. Nah, kalau AM/PM berarti nanti akan ada format AM/PM-nya ya, AM atau PM. Belakangan akan ada AM atau PM-nya. Ya. Nah, di sini silahkan masukkan custom H, MM, AM, PM. Gitu. Kalau misalnya dia sekarang AM ya munculnya AM. Ya, kalau misalnya dia PM maka munculnya PM. Nah, ini juga sama HMMSS. Nah, sini akan muncul HMMSS. Ya, ini sudah sama ya. Jadi saya atur lagi, sudah sama. Nah, ini silahkan sesuaikan lagi HMM, SS, AM, dan PM-nya. Nah, ini lengkap lagi. Kalau misalnya ini berarti H-nya 2, berarti nanti ada leading zero-nya, ada 0 di depannya. Ya. Nah, AM, PM. Nanti tergantung teman-teman formatnya mau seperti apa. Yang penting bisa bedakan. Nah, ini juga sama, hampir sama ya. Kalau D itu berarti hari, kalau tanggal, ya. D1 itu adalah tanggal. Kalau D2 itu tanggal diawali 0 ya. Kalau D3 itu nama hari disingkat. Kalau D-nya 3, 4 ya. Nama hari lengkap. Nah, kalau misalkan M, nah ini M itu adalah bulan ya, bulan bentuknya angka ya. Kemudian kalau M-nya 2, bulan diawali 0. Kalau M-nya 3, itu adalah nama bulan, tapi disingkat. Kalau misalkan M-nya 4, nama bulan lengkap. Kalau Y-nya 1 ataupun Y-nya 2, itu sama artinya. Tahun 2 digit. Ya. Kalau Y-nya 3 atau Y-nya 4, itu tahun lengkap. Ya, ini silahkan teman-teman sesuaikan formatnya, sama juga seperti yang tadi. Ya, DD, MM, YY. Nah, ini bentuknya. Y-nya 4, berarti nanti tahunnya lengkap. Ya, YY. Ya. Kemudian sini sama juga, silahkan formatnya samakan. D, MMM, YY. Nah,
Ini di MMM, berarti hanya bulan dan tanggal saja di MMM. Nah, udah di sini MMM GY, ya samakan MMM GY. Nah, di sini DD, berarti ini bulannya lengkap, MMM ya, GY-nya lengkap juga ya. GY. Nah, ini kira-kira teman-teman format sel bentuknya adalah angka, jam, dan tanggal. Nah, lanjut berikutnya latihan 3 ya. Nah, latihan 3 di sini kita belajar tentang rata, tengah, kiri, kanan. Ini sudah sekali lagi sudah saya ajarkan di Microsoft Word. Jadi saya kan tidak ada kesulitan. Nah, kalau saya copy di sini, di sini ada pengecualian sedikit ketika kita mengcopy ya. Nanti kopinya sampai yang F saja gitu. Karena nanti kita F sama G ini kita gabung. Nah, silahkan nanti ditarik sampai sini. Nah, tapi ada masalah sedikit. Ketika mengcopy dia otomatis increment. Inilah sifat dari Excel-nya itu. Jadi ketika kita mengcopy misal A1, nanti akan berikutnya A2, 3, 4 otomatis. Nah, di pojok kanan nanti ada pilihan. Ada copy cell apa fill series. Kalau fill series otomatis ditambahkan. Ini seperti ini 4, 5, 6, 7 ditambahkan. Kalau pilih copy cell dia akan sama persis, gitu teman-teman. Sama ketika kita membuat angka misalnya seperti ini. Kita copy ke bawah, ini pilihannya adalah copy cell. Ya, maaf. Ini copy cell gitu. Kemudian berikutnya kalau misalnya teman-teman pilih fill series, dia akan bertambah seperti ini. Nah, itu gara-gara teman-teman. Jadi pilihnya 2. Nah, saya inginnya di sini berarti sekarang adalah biar sama persis. Silahkan berarti klik blok sini. Nah, pilih yang copy cell. Nah, cara cepatnya juga boleh. Cara cepatnya kalau ingin mengcopy cell adalah klik tombol kontrol. Nah, ketika Anda klik tombol kontrol, nanti akan ada plus di pojok kanan bawah ini. Silahkan kontrol di drag. Nah, kalau sudah, nah sekarang tinggal di format. Ini rata kiri. Nah, ini sudah ada rata kiri di sini ya. Ini rata tengah. Nah, ini gampang ya. Kalau ini rata kanan. Kalau ini merger dan tengah. Ini ada sini di merge and center. Merge and center. Silahkan klik merge and centernya. Nah, dia otomatis digabung. Merge and center. Nah, juga sama merge and center. Ini juga sama merge and center. Nah, supaya sekarang sih ada garisnya. Nah, teman-teman sini sudah ada ya di border ini. Ya, garis tengah-tengahnya silahkan pilih di sini. Ya. Nah, tambahan lagi sedikit teman-teman di sini. Ini kan sudah ada kotaknya tadi. Bagaimana kalau misalnya kita buat manual, gitu, terutama kotak sini ya. Nah, teman-teman boleh diketik dulu semua, nggak masalah ya. Atau di copy. Saya misalnya copy ini, tapi yang di copy tulisnya saja ya, bukan kotaknya. Nah, saya sudah punya seperti ini, ya sebagai latihan ya. Nah, saya sudah punya data seperti ini. Bagaimana memformat supaya sama persis dengan soal yang di bawah ini? Tadi kan kita sudah ubah-ubah sedikit. Bagaimana supaya sama persis? Yang pertama, teman-teman silahkan nanti cek. Yang pertama untuk mengisi background ya. Jadi teman-teman kalau ingin memformat harus memformat yang mana yang ingin diformat. Jadi ngeblok yang mana yang ingin diformat. Saya format ini misalkan. Jadi silahkan ini warnai dengan warna biru misalkan. Ya, jadi di sini ada backgroundnya warna biru. Nah, walaupun tidak sama persis tidak apa-apa. Saya gunakan warna biru ini misalkan ya. Ya, ini warnanya adalah orange misalkan. Cari yang mirip saja, tidak usah sama persis. Yang penting teman-teman bisa paham nanti maksudnya. Ya, ini juga sama warnanya. Nah, ini kira-kira teman-teman. Ini nanti di merge kan itu ya. Nanti di merge. Itu teman-teman juga sama. Silahkan buat coba sendiri biar bisa membuat seperti ini. Nah, sekarang memformat ini kalau misalnya saya lihat dulu sini ada garisnya 2 ya, di bawah ini garisnya 2. Teman-teman boleh ngeblok yang di sini ya,
atau ngeblok yang di sini nggak masalah. Yang penting dilewati oleh garis ini. Kalau semua nih jangan. Kalau semua nih ini termasuk yang ini juga di tengahnya. Ya, saya misalnya blok yang sini, berarti saya format sekarang di bawahnya ini. Ya, silahkan cari bordernya tadi. Ini kan bordernya ini ya. Silahkan pilih more border. Nah, pilih more border. Nah, sekarang garis yang dua, cari garis yang dua ini. Nah, taruh sekarang di bawahnya nih. Di bawahnya ini taruh. Klik. Oke. Ini di bawah itu adalah formatnya dua. Sekarang keliling itu adalah tebal, kelilingnya tebal. Nah, saya berarti karena ini kelilingnya, silahkan blok semuanya. Kelilingnya tebal. Nah, saya mau border lagi, jadi yang tebal kelilingnya. Jadi kelilingnya sih kan tebal sini, kelilingnya. Nah, dan seterusnya sampai semuanya selesai, gitu kira-kira teman-teman. Jadi yang mana mau diformat itu yang diblok, gitu. Nah, misalkan ini sekarang yang ke samping ini garisnya tipis 1. Nah, ini silahkan isikan. Sampingnya garisnya tipis 1. Nah, ini contoh saja, nanti kemungkinan kalau misalnya teman-teman buat tabel tidak usah seperti ini formatnya ya. Ini contoh saja biar teman-teman bisa lebih memahami tipis 1 ke sampingnya ya. Yang ini yang ke bawahnya ke samping. Nah, ini. Sekarang ini ke bawahnya tebal 1, 2, 3, 4 ini tebal ke bawahnya. Nah, ini tebal ke bawahnya. Nah, silahkan teman-teman format juga. Kiri yang tebal, ke bawahnya tebal. Nah, ini mungkin terlalu tebal, nanti silahkan diatur lagi di sana. Nah, ini kira-kira teman-teman untuk formatnya itu ya. Nah, ini lagi satu kurang ya. Nah, ini saya lihat di sini ya. Ini tebal, paling kiri ini tebal, tengah-tengahnya itu tipis. Ya. Paling kiri tebal. Nah, pakai tebal ini harusnya tadi ya. Apa-apa. Yang tengah-tengahnya tipis. Nah, ini kira-kira nanti silahkan teman-teman atur lagi buat semirip mungkin, tapi jangan di copy yang sebelah ini. Jangan di copy kotaknya, tapi copy isinya saja. Nah, itu kira-kira untuk latihan 1. Nanti 1 ini, jadi ada 3 sheet, nanti dikerjakan semua dan dicoba supaya nanti paham. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan di komentar. Saya akhiri sampai di sini, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.